Air akuarium mulai keruh, bau nggak enak muncul? Eits, jangan buru-buru ganti semua air. Bisa jadi penyebab utamanya ada di filter kamu. Tapi, kapan sih waktu yang tepat buat bersihin filter? Berikut penjelasannya. Filter adalah jantung dari sistem akuarium, terutama untuk ikan mas koki yang dikenal menghasilkan banyak limbah. Meskipun filter dirancang untuk menyaring kotoran, sisa makanan, dan racun dari air, filter juga bisa menjadi sumber masalah baru jika tidak dibersihkan secara rutin. Pertama, penumpukan kotoran menyumbat aliran air. Seiring waktu, media filter seperti kapas, spons, atau busa akan tertutup kotoran dan lendir. Hal ini menyebabkan aliran air melambat, sehingga sirkulasi air menjadi buruk. Tanpa sirkulasi yang baik, oksigen tidak tersebar merata dan suhu air bisa tidak stabil. Kondisi ini sangat tidak ideal bagi ikan mas koki. Kedua, racun menumpuk. Filter yang terlalu kotor kehilangan kemampuannya untuk mengurai racun seperti amonia dan nitrit yang berasal dari kotoran ikan dan sisa pakan. Jika tidak dibersihkan, kadar racun dalam air meningkat dan bisa menyebabkan ikan sesak napas di permukaan, stres, sirip rusak, hingga kematian mendadak. Ketiga, bakteri jahat berkembang biak. Filter yang dibiarkan kotor terlalu lama menjadi tempat tumbuhnya bakteri anaerob atau patogen berbahaya yang justru memperburuk kualitas air. Alih-alih membantu, filter malah menjadi sumber penyakit seperti dropsy, finroot, atau jamur putih. Keempat, bau tak sedap dan air menjadi keruh. Kotoran yang mengendap dalam filter bisa membusuk dan menghasilkan gas seperti hidrogen sulfida yang berbau busuk. Ini membuat akuarium bukan hanya tidak enak dipandang, tapi juga mengganggu kenyamanan ruangan. Dengan menjaga kebersihan filter secara rutin dan benar, kamu tidak hanya mempertahankan air yang jernih dan bebas bau, tapi juga menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan stabil bagi ikan mas koki kamu. Menjaga kebersihan filter akuarium adalah salah satu kunci utama agar air tetap jernih, bebas bau, dan aman bagi ikan mas koki. Tapi pertanyaan yang sering muncul adalah, kapan sih waktu yang paling tepat untuk membersihkan filter? Karena kalau terlalu sering, bisa membunuh bakteri baik. Tapi kalau terlalu lama, air bisa cepat keruh dan bau. Jadi, bagaimana cara menentukan waktunya dengan tepat? Pertama, penting untuk kamu pahami bahwa filter bukan cuma tempat penampungan kotoran, tapi juga rumah bagi jutaan bakteri nitrifikasi yang membantu menguraikan racun berbahaya seperti amonia dan nitrit menjadi nitrat yang lebih aman untuk ikan. Nah, bakteri baik ini menempel di media biologis seperti bioring, biobol, atau biofoam. Kalau kamu mencuci media filter terlalu sering, apalagi dengan air keran, kamu bisa menghilangkan populasi bakteri baik dan menyebabkan siklus nitrogen di akuarium terganggu. Akibatnya, air malah jadi tidak stabil, beracun, dan bisa membahayakan ikan. Kedua, waktu yang tepat tergantung jenis medianya. Untuk membersihkan filter, kamu perlu memahami jenis media dan fungsinya. Contoh seperti media mekanis, salah satunya kapas filter dan spons. Media ini yang paling cepat kotor karena pertama yang menyaring kotoran kasar di awal filtrasi. Waktu pembersihan idealnya seminggu sekali, atau saat kamu lihat aliran air dari filter mulai melemah atau air mulai keruh. Media biologis seperti keramik ring atau biofoam. Waktu bersihkan hanya jika alirannya tersumbat atau sudah sangat kotor, biasanya sekitar 3-4 minggu sekali. Dan wajib dibilas menggunakan air akuarium, bukan air keran, agar koloni bakteri tetap aman. Sedangkan media kimia seperti karbon aktif, zeolit, biasanya tidak dicuci, tapi diganti setiap 3-4 minggu tergantung kondisi air dan beban akuarium. Ketiga, tanda-tanda filter harus dibersihkan. Selain berdasarkan waktu, kamu juga bisa membaca tanda-tanda visual dan kondisi air. Berikut ciri-ciri bahwa filter perlu segera dibersihkan. Aliran air dari output filter melemah atau tidak sekencang biasanya. Air akuarium mulai terlihat keruh walau belum waktunya ganti.
Filter mulai mengeluarkan bau amis atau menyengat. Kapas atau spons sudah berubah warna menjadi sangat coklat atau hitam. Muncul busa atau gelembung yang tidak biasa di permukaan air. Keempat, hati-hati, jangan bersihkan semua sekaligus. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah membersihkan semua media filter sekaligus. Ini sangat tidak disarankan karena bisa menghilangkan semua koloni bakteri baik secara tiba-tiba. Idealnya, bersihkan media mekanis lebih sering dan media biologis secara bergantian, bukan semuanya dalam satu waktu. Kelima, rutin, tapi jangan berlebihan. Membersihkan filter harus dilakukan secara rutin, teratur, dan selektif, sesuai jenis media dan kondisi akuarium. Terlalu sering membersihkan bisa membahayakan keseimbangan biologis, sedangkan terlalu lama bisa menyebabkan penumpukan racun dan kekeruhan air. Dengan merawat filter di waktu yang tepat, kamu akan menjaga ekosistem akuarium tetap seimbang, air tetap jernih, dan tentu saja, ikan mas koki kamu akan tumbuh sehat dan aktif. Membersihkan filter akuarium tidak boleh dilakukan sembarangan. Filter bukan hanya menyaring kotoran, tapi juga menjadi tempat hidupnya bakteri baik yang berperan penting dalam menjaga kualitas air. Salah cara dalam membersihkan filter bisa menyebabkan hilangnya bakteri nitrifikasi, air menjadi tidak stabil, bahkan ikan bisa keracunan amonia. Berikut tips lengkap agar filter tetap bersih tanpa membahayakan ekosistem akuarium. Pertama, gunakan air akuarium, bukan air keran. Salah satu kesalahan paling umum adalah mencuci media filter dengan air keran. Air ledeng mengandung klorin atau desinfektan yang bisa membunuh bakteri baik dalam media biologis. Solusinya saat membersihkan filter, ambil sebagian air dari akuarium ke dalam ember. Gunakan air tersebut untuk membilas media biologis seperti seramik ring, sponge biologis, atau biobol. Hal ini menjaga bakteri tetap hidup sambil menghilangkan kotoran berlebih. Kedua, jangan cuci semua media sekaligus. Jika kamu membersihkan semua bagian filter dalam satu waktu, maka kemungkinan besar kamu akan menghapus seluruh koloni bakteri baik. Ini berisiko besar terhadap kestabilan air. Solusinya bersihkan media mekanis, kapas atau spons seminggu sekali. Bersihkan media biologis hanya jika benar-benar kotor, biasanya 3-4 minggu sekali. Lakukan secara bergantian, bukan serentak. Membersihkan filter akuarium itu penting, tapi harus dilakukan dengan hati-hati. Tujuannya bukan hanya membuat filter tampak bersih, tapi menjaga keseimbangan biologis agar ikan tetap sehat, air tetap stabil, dan sistem filtrasi tetap berjalan optimal. Dengan perawatan filter yang tepat, kamu tidak hanya membuat air tetap jernih dan bebas bau, tapi juga menciptakan lingkungan hidup yang ideal untuk ikan mas koki kesayanganmu.